Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan seperti biasa di sini admin akan kembali menginformasikan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase open mainnet. Jadi rekan-rekan, kita sedang berada dalam fase enclosed mainnet dan tinggal menantikan saja menuju ke open mainnet. Dan apakah rekan-rekan sudah melewati KYC dan sudah memiliki saldo available balance? Silahkan tulis dalam kolom komentar tentang daripada keterangan akun rekan-rekan masing-masing ya, atau statusnya apakah sudah lolos KYC, sudah memiliki saldo available balance atau belum. Nah, di sini admin akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network resmi daripada pihak Core Team di dalam website mainpi.com. Nah, ini adalah website yang resmi terkait dengan perkembangan informasi pasca Core Team mengeluarkan roadmap versi yang pertama. Di sini informasi tanggal 2 November, peta jalan Pi Network versi 1 ada di sini. Pandangan transparan terhadap tonggak sejarah masa lalu dan juga saat ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat ya tentang peta jalan versi yang 1 yang sudah hadir dan sudah admin review secara singkat. Pandangan transparan terhadap tonggak sejarah masa lalu saat ini. Pi Network dengan bangga mengumumkan roadmap versi 1 dirilis 31 Oktober 2023. Kemudian di sini ada peta jalan versi 1 menguraikan 3 fase utama perjalanan jaringan Pi dan juga tonggak penting yang dicapai serta upaya berkelanjutan untuk banyak produk dan program Pi Network. Jadi di sini akan ada semacam proyek yang berkelanjutan, termasuk juga ada program Pi Network. Dan peta jalan versi yang kedua akan mencangkup rencana masa depan, meskipun untuk peta jalan versi yang kedua tidak memberikan tanggal spesifik untuk open mainnet. Ini adalah semacam informasi yang penting sekali yang harus rekan-rekan pahami di awal ya, agar tidak kecewa berkaitan dengan tanggal resmi open mainnet. Sekali lagi, Core Team masih belum memberikan tanggal resmi open mainnet, meskipun nanti ketika akan dirilis untuk roadmap versi yang kedua ya, bulan Desember. Jadi masih belum ada tanggal open mainnet secara resmi. Dan ketika rekan-rekan melihat atau menonton konten-konten yang lain berkaitan dengan Pi Network ya yang memberikan tanggal resmi open mainnet, itu jelas bodong, karena di sini sangat jelas untuk Core Team sendiri belum memberikan tanggal spesifik untuk open mainnet, namun akan memaparkan beberapa tonggak penting yang konkret ya menjelang open mainnet. Jadi juga ada semacam kisi-kisi bahwa Pi Network itu pasti akan open mainnet. Nah, di sini ada informasi resmi daripada pihak Core Team ya. Nah, di sini ada tonggak penting yang konkret yang nyata menjelang open mainnet. Para pionir diberikan atau berikan masukan Anda pada roadmap versi yang pertama, dan yang akan menginformasikan pekerjaan kami pada versi yang kedua. Jadi di sini untuk Core Team meminta para pionir semua ya untuk memberikan masukan kepada pihak Core Team tentang versi yang pertama roadmapnya. Nah, di sini juga ada untuk informasi peta jalan versi yang pertama. Ini juga sudah admin bahas beberapa waktu yang lalu ya secara singkat. Kemudian di sini apa yang termasuk dalam peta jalan versi yang pertama, yaitu adalah roadmap versi yang pertama menawarkan pandangan lebih dekat ke berbagai komponen Pi Network, berbagai produk, program, dengan membagi pencapaian menjadi seperti berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada tonggak sejarah ya tentang pendirian Pi Network dan lain sebagainya, dan kita sedang memasuki 4 tahun dan akan menuju ke fase berikutnya meskipun tertahan di enclosed mainnet hingga saat ini. Kemudian juga ada tonggak pencapaian yang sedang berlangsung, daftar tingkat tinggi inisiatif yang sedang berlangsung, dan juga bidang pengembangan dalam jaringan Pi. Jadi Core Team itu juga mengupayakan sampai hari ini ya untuk kematangan aplikasi, ekologi, dan juga yang lainnya ya. Jadi sedang diperbaiki step by step menuju ke fase berikutnya, dan ke depan juga akan ada semacam roadmap yang terbaru lagi ya versi yang kedua. Para pionir diundang untuk mempelajari versi yang pertama untuk roadmapnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah setiap proyek dan arah saat ini. Pendekatan tersegmentasi bertujuan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana visi multifase ya Pi Network menjadi kenyataan. Namun perlu diingat bahwa daftar ini bukanlah daftar yang lengkap, dan inisiatif-inisiatif lainnya mungkin akan ditambahkan pada versi yang kedua. Jadi di sini masih belum lengkap dan nanti akan ada semacam versi yang kedua ya bulan Desember.
Selanjutnya di sini untuk peta jalan versi yang kedua yang diperbarui, para pionir didorong menjalani roadmap yang pertama dan meninggalkan masukan mereka di sini. Jadi di sini juga ada semacam feedback ya bagi rekan-rekan yang ingin melakukan feedback kepada pihak core team. Nanti bisa ditulis saja di dalam website ini ya, feedback product roadmap versi 1. Nah, kita coba terjemahkan ini sebagai bentuk informasi kepada para pionir semuanya di seluruh dunia. Nah, di sini masukkan tentang peta jalan produk versi yang pertama ya. Nah, di sini ada versi peta jalan yang aktif ya, merangkum pencapaian masa lalu dan lain sebagainya. Nanti rekan-rekan tinggal dipelajari saja. Kemudian di sini juga ada secara keseluruhan bagaimana Anda menilai kejelasan informasi yang disajikan dalam peta jalan. Apakah informasinya itu sangat jelas atau tidak jelas ya? Rekan-rekan tinggal memberikan rating saja, bisa 1 sampai 5. Yang paling penting rekan-rekan wajib untuk mempelajari terlebih dahulu ya yang disampaikan oleh core team melalui websitenya. Dan apakah Anda mempunyai saran untuk meningkatkan kejelasan dan struktur peta jalan? Kalau rekan-rekan ada masukan ya silahkan tulis ya. Nah, di sini rekan-rekan mungkin banyak sekali yang menantikan untuk masalah KYC dan juga tanggal resmi open mainnet ya, silahkan ditulis saja, itu bebas. Dan apakah bagian sejarah setiap produk informatif? Nah, ini apakah informatif atau tidak? Rekan-rekan tinggal diberi saja masukannya ya. Ini adalah masukan yang akan diterima oleh pihak core team. Nah, itu tadi adalah semacam gambaran singkat ya bagi yang ingin memberikan feedback kepada pihak core team. Nah, itu sangat berharga sekali ya, dan core team memang menantikan feedback dari rekan-rekan masing-masing. Kemudian di sini juga ada roadmap versi yang kedua, akan memperluas versi yang pertama dengan menambahkan pencapaian masa depan terkait setiap produk dan program. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman yang holistik tentang strategi B-Network selama enclosed mainnet yang sedang berlangsung. Versi yang kedua akan memberikan rincian tentang fitur yang akan datang, persyaratan, peningkatan, dan inisiatif lainnya. Yang penting untuk transisi jaringan ke periode jaringan open mainnet. Nah, ini sangat jelas sekali. Jadi kita sudah semakin dekat menuju ke versi berikutnya atau open mainnet ya. Akan ada semacam transisi menuju ke open mainnet, yaitu akan ada semacam fitur-fitur yang akan ditawarkan oleh pihak core team. Nah, di masa yang akan datang ya, termasuk juga dengan persyaratan, peningkatan, dan inisiatif yang lainnya yang sangat penting ya untuk melakukan transisi dari versi enclosed mainnet menuju ke open mainnet. Kemudian di sini meskipun peta jalan ini tidak hanya menyajikan garis waktu untuk open mainnet, peta jalan ini akan memaparkan beberapa tonggak penting yang konkret menjelang open mainnet. Sekali lagi di sini tanggal resminya itu masih belum ada dan core team masih belum memberikan tanggal resmi open mainnet ya, karena di sini memang banyak sekali pencapaian yang harus dicapai oleh pihak core team, termasuk fitur-fitur apa saja yang harus dibuat oleh core team menuju ke open mainnet. Jadi mungkin masih dipersiapkan dan masih belum siap menuju ke open mainnet, makanya core team tidak berani memberikan tanggal resmi open mainnet. Intinya di sini untuk open mainnet pasti akan terjadi ya, kalau rekan-rekan melihat daripada informasi step by step yang coba disampaikan oleh pihak core team, dan core team juga memberikan semacam engagement, memberikan semacam informasi step by step dan terus on progress. Keputusan untuk tidak menetapkan jangka waktu tertentu untuk open mainnet adalah hal yang disengaja, sehingga memungkinkan fokus pada penyampaian dan pembangunan ekosistem yang diperiksa secara menyeluruh dan juga berkualitas tinggi, sambil tetap memperhatikan lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Intinya di sini core team memang terus bekerja ya, dan untuk tanggal resmi open mainnet memang masih belum ada, karena di sini juga ada faktor eksternal, dunia sedang tidak baik-baik saja ya, dan kalau tanggalnya itu ditetapkan, kemungkinan besar itu pasti akan molor lagi dan molor lagi ya, atau mundur lagi dan mundur lagi. Makanya core team tidak memberikan tanggal resmi untuk open mainnet, terutama juga mengingat ketergantungan pada sejumlah besar faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Di antaranya lain adalah tentang faktor market global ya. Rekan-rekan juga sudah melihat ada semacam perang dan lain sebagainya, dan juga market itu sedang kacau ya, jadi tidak stabil. Kemudian di sini juga ada jalan kolektif kita ke depan. B-Network mengapresiasi antusiasme dan juga keingintahuan pionir khususnya terkait open mainnet. Meskipun kegembiraan ini disambut dan dibagikan, penting bagi kita untuk berhati-hati dan juga menjunjung tinggi nilai aksesibilitas dan juga utilitas.
penting untuk terus membangun visi B Network. Sampai jumpa lagi dan teruslah merintis. Salam petir, jedor, jeder, dan jedor. Sekian, terima kasih.